iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi mengapa Habil itu dianggap persembahannya lebih baik, Kain tidak? Apakah Kain mempersembahkan barang busuk? Enggak, saudara. Ya, Kain tidak mempersembahkan barang busuk loh. Enggak ada cerita Kain mempersembahkan barang busuk. Di zaman itu barang busuk nggak perlu juga, saudara. Panen melimpah, semuanya masih bagus. Jadi mengapa? Apa yang membedakan Kain dengan Habil? Yang membedakan adalah ini, saudara. Karena iman. Ya, karena iman. Nanti kalau Anda baca seluruh pasal 11 itu tentang iman. Anda mau boleh bikin baik apapun, Anda boleh hidup berdiakonia dengan giat sekali, tetapi Anda diakonia bukan hasil dari iman. Ya, jadi hasil dari apa dong? Pencitraan juga bisa kan? Anda nggak punya iman lalu Anda pencitraan kan? Bisa. Gereja-gereja banyak melakukan sudah ada pencitraan. Ya kan? Perusahaan-perusahaan, gereja-gereja, Gilbert, pencitraan itu. Kalau dia nggak pencitraan dia kayak kita. Oh, karena banyak masalah dimaling sama orang mana itu yang dipasrahin sama dia itu orang Pinaisan apa itu ya? Apa orang itu pencitraan. Kita banyak masalah nggak banyak. Tapi karena hati kita semuanya percaya, penuh dengan cinta, masalah itu kita lewatin, saudara, bukannya nyerah. Karena kita percaya diakonia adalah ibadah yang benar. Nah kalau pencitraan kayak Gilbert, nggak tahan lama, sebentar aja kelar, ada masalah ya berhenti. Sekarang mana? Nggak ada, saudara, ceritanya Gilbert bagi-bagi nasi bungkus lagi. Sudah nggak ada. Karena hanya pencitraan saja dulu, kecentok sama saya, malu dia. Ya kan? Nah, sekarang bubar. Apalagi dia mau bikin apa? Bubar semua yang dia lakukan karena pencitraan. Apakah karena iman? Bukan, saudara. Intinya ini, mengapa persembahannya Kain nggak diterima? Karena dia nggak pakai iman. Habel dengan iman, dia melakukannya dengan percaya. Hari ini tema kita adalah benteng terakhir kerajaan iblis. Wah, menjelang antikristus, menjelang masa damai ya, sebenarnya menjelang masa damai sebelum antikristus datang, saudara. Karena sebelum antikristus datang, dunia akan mengalami masa damai. Jadi nggak akan buruk ya, justru nanti dunia akan mengalami masa damai, yaitu ketika Islam menjadi sangat amat sangat lemah, saudara. Ketika Islam menjadi amat sangat lemah, ya dunia itu akan damai sekali. Ketika Islam itu sudah nyaris mati, sudah nyaris nggak ada, saudara, dunia itu akan sangat amat sangat damai, saudara. Ya, lalu tiba-tiba sekelompok orang gila ya akan meledakkan, akan mengacaukan perdamaian itu. Lalu Islam tiba-tiba menjadi penguasa di dunia ini, paling tidak selama 3,5 tahun atau 7 tahun, ya. Totalnya 7 tahun, saudara. 7 tahun, tapi yang 3,5 tahun adalah masa-masa yang paling mengerikan, saudara. Nah, ini udah bagus nih ya tampilannya. Tetapi kita nanti seperti biasa kita ada tanya jawab Alkitab ya, ada kesaksian kalau yang mau kesaksian, dan kita juga ada ini ya, kita hari ini hanya sampai jam 5, jadi nanti sebentar. Iya, karena saya mau ketemu Muri Wali nanti ya, kita langsung berangkat, saya mau ketemu Muri Wali, jadi maksimum 5:30, saya harus berangkat, 5:30 kita jalan, jadi kita akan selesaikan jam 5:30, jadi nanti kita mulai. Ya, oke. Teman-teman yang mau tanya jawab, mau kesaksian boleh ya. Kemarin juga ada yang nitip pertanyaan melalui Pak HW ya. Nanti saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Sebentar. Pertanyaannya tadi ini saya bacain ya. Ya pertanyaannya sebenarnya udah pernah kita jelaskan dulu banget ya. Ya, shalom Pak Awe, manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Saya coba pelajari Alkitab, sepertinya banyak kesamaan. Ya, maksudnya bukan sama yang baiknya, tapi sama yang buruknya ini, saudara.
Ya, sifat manusia dengan sifat Allah. Manusia butuh pengalaman hidup, harus belajar banyak baru bisa dikatakan bijaksana. Saya pernah bertanya tentang Kain dan Habil, setelah ada kasus ini barulah keluar tentang persembahan korban bakaran yang benar. Saya yakin yang jawab sama si orang ini pun jawabnya salah, saudara. Ya, saya tanya tentang Kain Habil, barulah keluar tentang persembahan korban bakaran. Kita mulai dari Kain Habil. Mengapa persembahannya Kain tidak diterima, saudara? Ya, lalu orang ngarang ini, ngarang itu, cerita ini, cerita itu, saudara. Alkitab menjawab Alkitab, simpel sekali. Mengapa persembahannya Kain tidak diterima, persembahannya Habil diterima? Ya, saya bacakan ini. Ini yang benar ya saudara, ini jawabannya benar. Pendeta-pendeta kalau nerangin karena persembahannya harus dari darah, harus dari ini, harus dari itu, salah semua saudara, itu ngarang semua saudara. Ya. Karena Kain ini petani mempersembahkannya buah-buahan, nggak boleh Tuhan nggak berkenan katanya ya. Itu salah. Karena kalau Anda baca Imamat, ya mereka boleh mempersembahkan hasil pertanian saudara. Ya, mereka boleh mempersembahkan hasil pertanian. Lalu apakah yang benar, saudara? Yang benar ini, saudara. Lihat ayat 4 ini ya. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Loh, korbannya apa lebih baik daripada korban Kain? Ya, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi mengapa Habil itu dianggap persembahannya lebih baik, Kain tidak? Apakah Kain mempersembahkan barang busuk? Enggak, saudara. Ya, Kain tidak mempersembahkan barang busuk loh. Enggak ada cerita Kain mempersembahkan barang busuk. Di zaman itu barang busuk enggak perlu juga, saudara. Panen melimpah, semuanya masih bagus. Jadi mengapa? Apa yang membedakan Kain dengan Habil? Yang membedakan adalah ini, saudara. Karena iman. Ya, karena iman. Nanti kalau Anda baca seluruh pasal 11 itu tentang iman. Anda mau boleh bikin baik apapun, Anda boleh hidup berdiakonia dengan giat sekali, tetapi Anda diakonia bukan hasil dari iman. Ya, jadi hasil dari apa dong? Pencitraan juga bisa kan? Anda nggak punya iman lalu Anda pencitraan kan? Bisa. Gereja-gereja banyak melakukan, sudah ada pencitraan. Ya kan, perusahaan-perusahaan, gereja-gereja, Gilbert, pencitraan itu. Kalau dia nggak pencitraan, dia kayak kita. Oh, karena banyak masalah dimaling sama orang mana itu, yang dipasrahin sama dia itu orang Pinaisan apa itu ya, apa orang itu pencitraan. Kita banyak masalah nggak banyak, tapi karena hati kita semuanya percaya, penuh dengan cinta, masalah itu kita lewatin, saudara, bukannya nyerah. Karena kita percaya diakonia adalah ibadah yang benar. Nah kalau pencitraan kayak Gilbert, nggak tahan lama, sebentar aja kelar, ada masalah ya berhenti. Sekarang mana? Nggak ada saudara ceritanya Gilbert bagi-bagi nasi bungkus lagi. Sudah nggak ada. Karena hanya pencitraan saja dulu, kecentok sama saya, malu dia. Ya kan? Nah, sekarang bubar. Apalagi dia mau bikin apa? Bubar semua yang dia lakukan karena pencitraan. Apakah karena iman? Bukan, saudara. Intinya ini, mengapa persembahannya Kain nggak diterima? Karena dia nggak pakai iman. Habel dengan iman, dia melakukannya dengan percaya. Iman timbulnya dari mana? Dari cinta. Dia dikasih tahu sama Adam tentang logos, dikasih tahu logos, ya, lalu Habel melakukannya dengan percaya karena Kain dan Habel nggak melihat Tuhan saat itu belum. Beda dengan Adam dan Hawa yang berjumpa muka dengan Tuhan. Kain dan Habel enggak. Baru ketika Kain mau membunuh Habel, ya Tuhan berbicara kepada dia. Tapi Kain tetap udah tanggung. Di dalam ibadah pun orang bisa saling bunuh, saudara. Maka itulah judulnya hari ini, ya, bahwa benteng kerajaan iblis terakhir itu ada di mana? Ada di Indonesia, di dalam roh agamawi. Nanti ya kita terangkan, ya.
Oke, karena pertanyaan masih orang yang sama ya. Ini panjang sekali nih WhatsApp-nya nih. Kasus Firaun, Allah begitu memasakkan keinginannya sama seperti manusia. Hati Firaun udah empuk dibikin keras. Siapa bilang empuk? Ya, empuk dibikin keras. Nggak ada bilang empuk dibikin keras, saudara. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa? Karena dia orang sudah jahat, saudara. Supaya jelas, supaya kelihatan jahatnya, saudara. Jangan tanggung-tanggung. Mengapa Tuhan izinkan ada pendeta, ada orang yang makin jahat, makin jahat, makin jahat. Sudah jahat, mau diapain lagi? Biar makin jahat saja. Maka dia izinkan iblis itu membujuk Firaun. Makin sesat, dibiarkan. Supaya jelas. Itulah sebabnya kalau Anda membaca di dalam perjanjian baru, ya, serahkan ya tubuhnya pada iblis. Supaya jiwanya selamat. Ya kan? Karena ada orang-orang nggak jelas, saudara, dia nggak mau bertobat. Ya, pikiran orang itu nggak bisa dikendalikan. Tuhan pun membiarkan manusia, mengizinkan orang manusia memilih kehendak bebas. Nah, lalu kita nggak bisa membedakan, saudara. Ya, contohlah pendeta-pendeta sekarang ini, pendeta GBDI, ya kan? Anda nggak bisa membedakan. Oh, itu kan buat kesejahteraan pendeta-pendeta. Anda kan nggak bisa bedain kan kalau pendeta-pendeta ini kan bajingan semua kan. Dia mikir nggak umatnya nggak sejahtera. Yo nanti pendeta dulu yang sejahtera. Anda dicekokinnya pendeta dulu, saudara. Anda nggak diajarin bahwa semua perpuluhan dan kolekte adalah untuk kesejahteraan umat loh. Bukan kesejahteraan pendeta loh. Anda kan nggak diajarin itu kan, padahal di dalam imamat diajarin. Lalu akhirnya dibiarkan makin jahat pendeta-pendeta ini, makin korup, makin serakah seperti Gilbert, makin rakus, ya kan, hatinya makin nggak lurus, masih abu-abu, didorong sekalian, kuasa jahat itu dorong sekalian supaya kelihatan pendeta yang mata duitan serakah dengan hamba-hamba Tuhan yang tulus hatinya. Begitu, saudara. Jadi memang dibiarkan supaya orang melihat banyak saksinya dan mereka jelas antara hitam dengan putihnya. Sekarang ini dia boleh berkelit-kelit, saudara, si Gilbert ini, saudara, dan jemaatnya masih tertipu. Suatu ketika nanti akan terbuka dengan jelas terang benderang. Itu contoh seperti itu, saudara ya. Itu contohnya. Nah, makanya Tuhan dibilang mengeraskan hati Firaun supaya jelas kelihatan nih yang jahat dengan yang baik. Ya, nah, nanti kalau bilang firman Tuhan yang mengeraskan, bukan ya. Makanya nanti Anda harus ikut kelas evangelis apologetik supaya Anda ngerti sebetulnya apa sih yang terjadi. Itu narasi yang dibacakan oleh manusia dalam perjanjian lama, saudara. Ya, tetapi sebenarnya apa yang terjadi pemahamannya. Sebenarnya tadi saya mau ngajari tentang pardes ya. Cuman kayaknya terlalu berat ya kalau saya ajarkan pardes kepada Anda. Ya, Anda harus ikut kelas evangelis apologetik, nanti saya ajar pardes, saudara. Ya, saya ajar pardes dan bagaimana cara ininya ya, cara Anda mengaplikasi. Kalau embun pagi, Anda rajin ikut embun pagi, tentu saya ajarin juga ya. Terus, jadi bukan Tuhan yang mau jahat, mau supaya Firaun sesat, bukan, supaya kelihatan sekalian, saudara. Ya, didorong, tuntaskan. Makanya ingat Yudas waktu mau berkhianat, ya kan? Yesus bilang apa? Lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Ya kan? Lakukan apa yang sudah kamu niat lakukan, didorong. Ya kan? Nangkap ya, saudara ya. Ya, terus kasus Hosea dan Gomer. Allah begitu masa Hosea menikahi Gomer. Ya, nggak ada salahnya, saudara. Tidak ada salahnya Hosea menikahi Gomer, saudara. Narasinya Hosea nikahi Gomer, tetapi sebenarnya memang Hosea dibuat senang dengan Gomer. Kalau Anda lihat Samson dengan perempuan yang di Filistin itu, perempuan Filistin yang akhirnya perempuan Filistin itu dibakar hidup-hidup sama orang Filistin itu memang dibikin supaya Samson cari gara-gara sama orang Filistin. Ya, apakah itu kesengajaan Allah? Apakah Allah begitu jahat menjebak Samson
Apakah Allah menjebak Firaun? Apakah Allah menjebak Hosea? Enggak, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, ya, di dalam semua kronologisnya ada kairos, saudara. Ada satu momentum, lalu kairos itulah yang jadi rema. Kronologis lah, itulah logos. Logosnya adalah kronologis. Di dalam kairos yang remanya, kita baru mengerti. Ketika saya bikin jahat, 4 tahun saya tersesat, saudara. 4 tahun saya tinggalkan Tuhan. Hari ini yang saya ajarkan kepada saudara adalah 4 tahun kegelapannya saya. Saya balik semua dan saya ceritakan kepada Anda harusnya bagaimana. Dan banyak Anda yang dipulihkan kan dengan 4 tahun kesesatannya saya kan. Banyak yang Anda dicelikan matanya karena saya tahu di dalam kesesatan itu ada apa saja di sana. Benar nggak? Apakah itu jahat? Enggak. Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam semua yang tidak baik. Iblis mereka-rekakan yang tidak baik, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Itu jawabannya. Ya saudara, bukan Tuhan itu jahat, apa Tuhan lagi belajaran? Enggak, saudara. Ya, manusianya yang belajar, manusianya memilih yang jahat, tetapi Tuhan membuat yang jahat itu menjadi baik. Ya, manusia merekakan yang jahat dari bahan-bahan yang jahat itulah, maka Tuhan merekakan hal yang baik. Aku lanjut lagi ya. Ada kasus Yesus menolong menyembuhkan seorang setelah katakan orang sebut merengek-rengek, baru timbul belas kasihan. Persis seperti manusia. Apakah Yesus timbul belas kasihan karena dia merengek-rengek? Enggak, saudara. Dia lagi mau ngajarin murid-muridnya betapa ada iman orang-orang yang bukan Yahudi, merengek-rengek kepada orang Yahudi, percaya kepada orang Yahudi yang namanya Yesus. Sementara orang Yahudinya nggak percaya. Beda kan? Karena Anda memandangnya negatif, Anda berprasangka kepada Tuhan, maka Anda berpikirnya seperti itu. Kalau saya berprasangkanya selalu positif, maka saya tahu yang positif. Perspektif, saudara. Kalau perspektifmu selalu negatif, kenapa? Karena pengalaman buruk dengan Tuhan. Kamu punya pengalaman yang buruk dengan Tuhan. Mengapa? Karena kamu berprasangka. Ingat tentang hamba yang dikasih talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 talenta dia berprasangka yang baik karena dia diberkati, ya. Dia hidupnya selalu diberkati seperti saya. Sehingga saya selalu, wah ini Tuhan kasih kepercayaan kepada saya 5 talenta. Wah luar biasa Tuhan kasih. Sehingga saya baik terus pikirannya, saudara. Karena saya dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan banyak hal. Yang 3 talenta, yang 2 talenta senang. Waduh luar biasa. Yang 1 talenta, anjrit. Gua nggak dipercaya ya. Cuma dikasih 1 talenta. Awet pikirannya apa? Jelek. Berkatnya jelek, saudara. Karena dia merasa tidak diberkati. Mengapa dia percaya 1 talenta? Karena dia tidak mengalami kasih karunia hidupnya. Kan pertanyaan begitu kan? Yang 5 talenta, ya dia mengalami kasih karunia kayak saya. Hidupnya hidup dengan banyak talenta. Mengapa saya punya banyak talenta? Karena saya punya kasih karunia. Mengapa saya punya banyak kasih karunia? Ya karena saya menyerah. Saya selalu positif sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Saya selalu andalkan Tuhan. Makanya Tuhan percaya sama saya. Saya kalau punya anak buah, mau pinternya apa anak buah itu, tapi dia apa-apa selalu punya agenda sendiri, selalu jalan sendiri, saya nggak percaya dia. Saya lebih percaya orang yang tidak pandai-pandai amat, tetapi dia selalu kontak komunikasi dengan saya. Saya tahu apa yang dia di dia. Masalah pinter apa enggak nanti tak ajarin, saudara. Yang penting dia amanah. Saya percaya dia akan lakukan apa yang persis yang saya mau. Saya nggak penting pinter-pinter banget, saudara. Ya kalau bodoh ya akan saya ajarin, saudara. Tapi lebih baik kalau dia pintar dan dia amanah. Masalahnya ada orang yang sok pinter. Dia pikir dia pandai, terus dia bikin agenda sendiri sama saya, saudara. Dia berintrik dengan saya. Dia punya agenda sendiri, ya. Ada kan, saudara kan di kalangan kita kan. Anda kan, ini kan tontonan gratis. Orang-orang yang punya agenda sendiri, yang di luar agenda kita. Ya, dari dipercaya, ini kita tidak percaya lagi, kita nggak mau. Dia punya agenda pribadi, saudara. Dia terlalu berintrik, nggak polos. Bagaimana dengan yang polos-polos saja?
ya dia akan makin kepercayaan makin tinggi, makin besar. Itu yang terjadi, saudara. Ya, dengan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada kasih karunia, dan Tuhan lagi mau kasih tahu, lihat tuh, orang-orang Yahudi tidak percaya saya. Ini orang bukan orang Yahudi nih, sampai ngerengek-ngerengek coba. Positif kan, saya pikirannya kan bagus kan? Itu yang terjadi, saudara. Terus, pohon ara. Ya, Yesus mengutuk pohon ara yang jelas-jelas tertulis pada waktu itu. Pohon Allah berumur persis seperti manusia, harus sesuai dengan keinginannya. Bukan, saudara ya. Nah, sudah dijelaskan berkali-kali bahwa orang Israel dilengkiskan dalam 3 pohon. Pohon zaitun melambangkan keimaman, pelayanan, urapan. Pohon anggur kehidupan dan sukacitanya sehari-hari, kehidupan sehari-hari, ya, kelimpahan dalam sehari-hari. Dan pohon ara, simbol politik, saudara. Di zaman itu memang belum zamannya musim buah pohon ara. Yesus lagi kasih tahu sama murid-muridnya, pohon ara ini tidak akan berbuah. Saudara tahu, habis itu Yesus cerita Matius 24 ya, tentang pohon ara. Kalau pohon ara bertunas, disebutkan yang pertama kali bertunas waktu habis dikutuk, yang bertunas pohon ara dulu, saudara. Dan pohon-pohon lain juga. Itu simbol Israel, saudara. Jadi bukan Tuhan semena-mena, bukan. Itu satu pohon dia kutuk, ini pohon ara, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Ya kan? Ya. Itu adalah sebuah nubuatan. Ya. Jadi bukan Yesus memaksakan keinginannya dia, bukan, saudara. Terus, Yesus disalibkan ingin naik ke surga barulah mengajarkan tentang kasih. Salah, saudara. Yesus justru untuk membuktikan dia punya kasih. Ya. Bagaimana cara Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata menyatakan kepada manusia bahwa Allah mengasihi manusia? Hal ini sudah saya tanyakan sama Ustadz Masihud ya, 2 tahun yang lalu. Apa bukti Allah Islam mengasihi umatnya? Ya buktinya kamu hidup. Oh loh, saya hidup karena Allah saya, bukan karena Allahnya orang Islam. Dia pilihkan Quran. Oh, Quran itu kata Ade Armando sumber bencana. Pangkal dari bencana, pangkal dari masalah di dunia ini adalah Quran. Itu nanti mau kita bahas nanti ya. Jadi apa buktinya Allah Islam mengasihi kalian? Gak ada yang bisa jawab. Saya kasih 1 miliar. Hari ini masih berlaku. Kalau ada orang Islam bisa membuktikan bahwa Allah Islam mengasihi manusia. Apa bukti Allah Kristen mengasihi umatnya? Dia kirimkan Yesus Kristus yang adalah dirinya sendiri, saudara. Ya, dalam rupa manusia. Allah dalam, yang kalau Anda baca dalam Filipi itu ya, dalam kesetaraannya dengan, dalam equalnya, bahwa Allah, Yesus adalah Allah. Ya, ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati di kayu salib. Jadi bukan karena dia mau kepaksa kepepet, bukan, saudara. Itu sudah diprogram dari awal sebelum dunia dijadikan. Makanya ketika Adam keluar dari Taman Eden, dikasih tahu ya bahwa nanti keturunanmu akan meremukan kepalanya. Ya, si Yakub akan meremukan kepala si ular ini, saudara. Ya. Terus, jadi sepertinya semuanya harus melalui proses pengalaman hidup. Sama seperti manusia, bukan. Allahnya nggak perlu proses, manusianya yang belum sanggup. Kalau zamannya hakim-hakim dibilang ya, berkatilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Habis, saudara, orang Israel. Diserang, oh jangan membunuh. Mati semua orang Israel, dibunuhin, saudara. Di zaman itu manusia belum sanggup menerima, ya, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Orang Israel belum sanggup, saudara. Seluruh dunia belum sanggup. Tetapi kemudian Torah diajarkan ke seluruh dunia. Diajarkan melalui bangsa-bangsa ini, melalui orang Babel, melalui apa? Karena orang Babel belajar Torah. Lalu hukum Babel itu berlaku bagi seluruh dunia, hukum Babel, hukum Media Persia. Baru mereka ngerti, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya itu ada di dalam Kodeks Hammurabi, kodeks tiruan ya, kodeks tiruan atau hukum tiruan dari Torah, saudara. Seluruh dunia akhirnya mengerti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Akhirnya seluruh dunia mengerti apapun yang ingin orang perbuat kepadamu,
perbuat juga kepada orang lain. Tadi pagi ya, sharingnya Pak Dr. Andre Hart. Itu hukum universal, seluruh dunia tahu. Sekarang hari ini, makanya sekarang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Orang bisa terima, kalau kamu musuh, ya, pukul ganti pukul, nggak ada habisnya. Makanya kasihilah musuhmu, selesai kebencian di dunia, saudara. Itu jawabannya ya. Ini pertanyaannya yang ini ya. Nih, kenapa mengalami proses pembelajaran hidup keluar firman berikutnya? Iya, karena manusianya yang nggak sanggup. Bahkan Anda saja sekarang saya bilang ya kalau difitnah, jangan bereaksi yang negatif, karena nanti kamu akan ngulangin lagi. Itu saja Anda masih tetap bereaksi negatif. Bahkan di dalam komunitas kita pun konflik terjadi karena seperti itu. Ya kan? Padahal sudah dikotbahin 2 tahun loh saudara. Sudah dikotbahin 2 tahun. Sudah tak kasih contoh. Bagaimana saya meresponinya. Masih meleset kan? Iya, manusia nggak sanggup saudara. Jadi bukan Tuhannya yang nggak butuh proses, manusianya yang butuh proses, bukan Tuhannya butuh proses. Ya, gampang kan, simpel kan? Mengapa Anda bisa berpikir yang sebaliknya? Karena Anda punya pengalaman yang jelek dengan Tuhan. Mengapa Anda punya pengalaman jelek dengan Tuhan? Karena Anda tidak hidup di dalam kasih karunia. Mengapa Anda tidak hidup di dalam kasih karunia? Karena Anda berpikir Anda orang baik. Anda lebih pintar dari Tuhan. Simpel kan? Ketika saya berpikir bahwa saya sangat bijaksana, saya sangat hebat, saya sangat pintar, saudara, maka saya justru tidak butuh Tuhan. Makanya saya punya pengalaman buruk dengan Tuhan. Begitu saya mengerti, saya ini hanya debu tanah, saya ini hanya cacing, saya ini hanya setitik di tengah galaksi yang luas ini, saudara. Kemudian saya mulai bergantung sama Tuhan hidup saya. Di situ saya mendapat banyak keberuntungan, mendapat banyak kasih karunia. Sehingga saya dikasih 5 talenta sama Tuhan. Hari ini Joseph Paul Zhang, manusia baru, dikasih 5 talenta sama Tuhan. Iya kan? Kita punya banyak talenta di tempat ini, saudara. Ya, kita punya banyak pekerjaan di tempat ini. Mengapa saya punya banyak talenta? Karena saya dipercaya sama Tuhan. Dan talenta itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sementara yang punya 1 talenta sudah disimpan masih ngoceh-ngoceh, masih ngerasani saya tiap hari, saudara. Dia punya cuma 1 talenta, pikirannya busuk, tiap hari fitnah saya, saudara. Tiap hari, tiada hari tanpa fitnah saya orang ini. Ya kan? Saya gimana? Ya saya cuma kasihan saja. Lalu tiba-tiba orang ini ngemis-ngemis minta tolong kepada salah satu donatur kita. Saya bilang nggak usah. Kenapa? Dia biarkan, dia masih kuat makan. Kalau dia sudah nggak kuat makan, kita tolong. Simple, saudara. Anda hanya nolong kalau orang itu sudah nggak kuat makan, saudara. Kalau dia kuat makan, masih punya rumah harga 5 miliar. Ya, terus Anda mau jadi donaturnya dia. Support dia. Saya bilang sama si ibu kan, itu ya, ini orang ini kenapa tiba-tiba datang ke sama saya ya? Ya, dia itu lagi mau ngemis lagi. Ya, mau ngemis buat temennya, ngemis donasi lagi, mau minta 1 miliar dari ibu supaya temennya bisa foya-foya lagi. Saya bilangin begitu, saudara. Gampang ditebak, ya. Lebih baik udah fokus, kasih orang miskin aja kita, fokus dananya, ya. Itu jelas orang-orang butuh makan, butuh dibantu, itu yang butuh bantuan untuk bayar sekolah, itu yang banyak sekali yang kita mau bantu. Daripada Anda belikan mobil BMW 1 lagi kan, atau hidup mewah di atas, ada banyak orang yang perlu kita bantu, saudara. Simpel kan? Enak sekali kan? Enak, simpel. Ya, luar biasa. Oke, lanjut. Sampai mau nanya lagi itu ya pertanyaannya, jawabannya. Ya, moga-moga orangnya dengar. Bentar.